Aries, ketemu lagi dengan aku di pembacaan energi percintaan kalian untuk bulan September. Kali ini aku mau bacain dengan cara yang berbeda karena aku baca dari salah satu komentar di zodiak lain sih gitu, bahwa kok energi yang dapat di kakak itu selalu kebalik gitu. Jadi nggak sesuai dengan dia, tapi yang sesuai dengan dia itu malah yang kebaca di bacaan aku tuh adalah energi pasangan atau orang yang dia fokuskan gitu loh. Nah, jadi aku mau coba dengan cara yang berbeda, yaitu tidak lagi ada energi yang terbolak-balik, tapi ini energinya kebacanya kamu dan dia dan kamu. Jadi aku bagi dua, di sini ada pihak kiri dan pihak kanan. Aku nggak tahu kamu ada di kiri atau di kanan, jadi kalian cocokkan aja. Kalau di antara kedua ini, kiri dan kanan itu nggak ada yang cocok juga buat kamu, ya berarti kamu nggak cocok dengan channel ini gitu. Kamu boleh pindah ke channel lain yang memang energinya lebih pas buat kamu. Oke? Dan tidak semua situasi itu selalu di setiap bulannya tuh selalu cocok buat kamu. Mungkin bulan lalu kamu cocok dengan bacaan yang aku sampaikan, tapi bulan ini belum tentu juga cocok. Oke? Jadi kalau misalnya kamu ada nih pas dengan salah satu, entah itu pihak kiri, entah itu pihak kanan, berarti orang yang kamu fokuskan itu adalah energinya tuh seperti yang aku bacain di sebelahnya. Gitu. Paham sih ya, gitu ya. Oke. Kita mulai dulu aja. Untuk secara keseluruhan di sini untuk Aries di sini bicaranya tentang soulmate. Ya, secara general bulan ini bicaranya tentang soulmate. Soulmate itu apa? Belahan jiwa ya, kalau nggak salah artinya tuh belahan jiwa. Jadi dari kartu itu bisa kita gali banyak sebenarnya. Ada apa dengan soulmate kamu? Apakah kamu baru aja menemukan soulmate? Atau kamu baru kehilangan soulmate? Ataukah kamu baru sadar kalau ternyata orang yang kamu fokuskan ini ternyata ada belahan jiwa kamu? Atau ternyata dia tuh bukan belahannya jiwa kamu? Gitu. Banyak kemungkinan, atau bisa aja juga mungkin di pikiran kalian saat ini sedang banyak pertanyaan. Kenapa ya kok kalian belum juga ketemu dengan orang yang pas sebagai soulmate ya kamu? Karena ketemu soulmate itu susah gampang loh ya gitu. Seperti kalau kita main puzzle, diputar dan dibolak-balik dulu baru ketemu tempat yang pas. Begitu juga dengan soulmate. Awalnya bisa aja kalian gak tertarik sama sekali, tapi seiring waktu, oh ternyata dia loh yang pas buat aku tuh gitu. Oh ternyata uh, dia loh soulmate-nya aku. Nah, ya sebaliknya seperti itu juga gitu. Awalnya bisa aja kamu merasa dia tuh yang terbaik untuk kamu. Dia itu soulmate-nya kamu. Ternyata waktu yang menjawab, oh ternyata bukan dia yang pas. Nah, oke. Nah, kalau kita bandingkan ini antara pihak kiri dan pihak kanan, ya, energinya di sini, ini yang kiri ada renewal dan yang kanan ada rejection. Renewal pembaharuan, yang kanan ada rejection, penolakan. Kita lihat satu persatu ya, pembaruan yang seperti apa dan penolakan yang seperti apa. Oke, kita bahas yang kiri dulu aja deh ya, renewal ya. Oke, ini kita taruh sini lah ya. Sorry ya, mejanya jadi penuh karena kebanyakan kartu. Oke, yang di kiri dulu aja, pembaruan. Jadi menurut aku, pembaruan itu tuh menggambarkan bagaimana terjadinya suatu perubahan dari satu fase menjadi fase yang lainnya. Fase yang berbeda lagi. Misalnya, sebelum kita dari satu kondisi yang terpuruk ya, kemudian kita bangkit meskipun bangkitnya perlahan. Tapi ada suatu perubahan yang terjadi. Bukan lagi terpuruk. Tapi kita sudah berdiri dan melangkah. Itu pun suatu pembaharuan, suatu kemajuan. Jadi, orang yang di kiri ini mengalami suatu kemajuan dalam hidupnya. Ada fase baru yang dia temui. Oke, dan di bottomnya ini, kita lihat bottomnya aja dulu. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Ini menggambarkan suatu kemandirian, suatu pertumbuhan yang terjadi untuk kalian yang di kiri. Pikiran orang yang di kiri ini nih sudah jauh lebih tenang, lebih damai dengan anggapan bahwa semua masa sulit itu tuh sudah berakhir. Sementara gimana dengan yang di kanan? Ini tadi ada rejection ya, penolakan.
penolakan seperti apa sih yang dihadapi si kanan ini? Dia yang menolak, orang yang kau fokuskan ini menolak, atau kalian yang menolak gitu? Apa sih yang ditolak gitu? Nah, menolak apa sih gitu? Yang jelas kalau ngelihat bottomnya di sini kan ada Four of Cups ya, ada Four of Cups. Jadi ada satu perasaan nggak puas untuk sebuah situasi. Mungkin ada tawaran yang datang ke kamu, tapi kamu menunda untuk mengambil dengan maksud mempertimbangkan lebih lama lagi. Atau kamu memang nggak tertarik dengan tawaran apapun yang datang. Karena kamu lebih fokus dengan orang lain. Kalau aku lihat, ya kamu lebih fokus mungkin dengan pihak yang di kiri mungkin, atau apa yang sedang jadi fokus kamu saat ini. Jadi kamu nggak pedulikan tawaran-tawaran lain yang datang. Itu yang aku dapat ya. Nah, aku nggak tahu kalian ada di pihak yang mana, kiri kah, kanan kah gitu ya. Kalian cocokkan dengan situasi kalian masing-masing. Ya. Dan kalau ngerasain energinya, ini kalian dulunya pernah jalan bersama, dan entah kenapa itu kalian terpisah. Oke. Jadi kalau aku ngeliat di pihak yang kiri ya, dulunya ada cerita yang ditinggalkan, ada yang menarik diri dari sebuah hubungan dengan penuh perasaan kecewa, ada ketidakpuasan, ada kesedihan. Jadi orang yang di kiri ini dulunya sempat merasakan kelelahan secara emosional. Untuk kamu yang di kiri ya, mungkin kamu sudah sempat berkorban banyak dulunya, tapi hasil yang kamu tuai itu ternyata nggak sesuai harapan kamu. Mungkin ada sesuatu situasi yang nggak bisa kamu atasi, yang akhirnya kamu menjauh untuk menghindar dari konflik yang lebih besar lagi. Oke, roda terus berputar. Sebesar apapun keinginan kamu untuk berhenti, kamu tahu roda akan terus berputar. Kamu harus tetap hadapi. Sesakit apapun momen yang kamu lewati, kamu tahu momen itu akhirnya akan berlalu. Ada perubahan yang harus dihadapi saat itu. Jadi di sini kamu dipaksa untuk belajar bahwa tidak semua hal di hidup kita itu bisa kita kendalikan. Oke? Eight of Pentacles. Dan untuk kamu bisa terus maju, aku ngeliat kamu di sini, kamu tenggelamkan diri kamu di urusan keuangan atau karir. Bahkan mungkin ada juga yang melanjutkan pendidikan. Jadi kamu memfokuskan semua perhatian kamu ke tugas-tugas kamu. Bahkan mungkin ada juga sebagian kecil dari kamu yang memilih untuk pindah ke kota lain. Jadi ada tekad yang kuat dari diri kamu untuk bisa mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Seperti ada sesuatu yang pengen kamu buktikan. Oke? Nah, kalau ngelihat Nine of Pentacles ini, mungkin salah satu hambatan hubungan kalian saat itu adalah karena kurangnya dukungan dari pihak keluarga. Makanya kamu memilih untuk pergi menjauh. Karena nggak pengen konfliknya menjadi lebih besar lagi. Ya, di sini kamu pergi meninggalkan hubungan karena nggak pengen konfliknya tuh berlanjut. Atau kemungkinan pasangan kamu itu saat itu adalah orang yang sudah punya ikatan dengan orang lain. Jadi mungkin dia memilih ikatan dengan yang lain, yang jelas saat itu tuh dia memilih untuk bersama dengan orang lain, makanya kamu mundur. Itu sekilas dulunya. Dan kalau ngelihat situasi kamu sekarang, ya, aku rasa kamu sekarang ini sebenarnya sudah jauh lebih stabil. Secara keseluruhan, kamu sudah jauh lebih bahagia, sudah jauh lebih damai, lebih seimbang, lebih bahagia. Sebagian dari kamu ya kemungkinan juga ada yang ketemu dengan orang baru lagi, menjalin hubungan dan meningkatkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini bisa tunangan, bahkan menikah. Jadi ada kebahagiaan yang mengelilingi hidup kamu sekarang. Awal yang baru buat kamu, di mana akhirnya kamu bisa keluar dari energi hubungan yang dulu, yang sempat bikin kamu stres.
Jadi seiring dengan kebahagiaan yang sedang kamu rasakan, ini kamu juga sekaligus melepaskan semua kekhawatiran kamu selama ini. Oke. Bukan hal yang mudah sebenarnya untuk kamu bisa sampai di titik yang sekarang. Ini banyak konflik yang harus kamu hadapi, terutama konflik di dalam diri kamu sendiri ya. Aku kalau ngelihat kartun ini lebih ngelihat bahwa konflik itu tuh sebenarnya berasal dari diri kamu sendiri. Jadi banyak tantangan yang harus kamu hadapi, harus kamu selesaikan untuk bisa sampai di titik sekarang. Jadi masa lalu juga aku rasa di sini punya andil untuk kamu sampai di titik yang sekarang. Kenapa? Karena itu adalah salah satu konflik yang ada di diri kamu. Jadi semua yang terjadi di masa lalu itu yang mendorong kamu untuk melangkah, berusaha lebih keras. Kan tadi aku bilang ya, ada satu keinginan yang kuat di diri kamu untuk bisa membuktikan sesuatu. Jadi ada satu keinginan yang kuat dari diri kamu untuk bisa menunjukkan bagaimana kamu sebenarnya di sini. Jadi hubungan yang kamu dapatkan saat ini ya bukannya tanpa tantangan, minimal tantangan dari diri sendiri itu juga ada. Banyak rintangannya juga, banyak konfliknya, banyak persaingannya juga. Mungkin pasangan kamu yang sekarang juga bukan seseorang yang sebenarnya paling sempurna juga yang pernah kamu temui di hidup kamu. Ya. Tapi aku lihat di sini ya kamu udah jauh lebih kuat daripada yang dulu-dulu. Kamu sudah lebih siap. Jadi emang dibutuhkan kepala dingin untuk bisa menyelesaikan setiap rintangan. Kalau emosi kita sudah di depan duluan gitu ya, ya kita udah emosi duluan, yakin deh. Justru emosi itulah yang akan memperburuk situasi. Mungkin dulu-dulu kamu belum sampai di titik ini gitu. Tapi sekarang dengan semua yang sudah kamu lewati, aku yakin kamu bisa menyelesaikan semua rintangan di hubungan yang baru. Nah, sekarang gimana dengan yang di kanan? Aku rasa ya sebenarnya kalian mungkin masing-masing tuh terpikirkan satu sama lain, makanya ini energinya ketarik sama aku. Entah yang si kanan memikirkan yang di kiri atau bisa juga sebaliknya ya. Jadi kalau aku lihat ini kalian tuh pada akhirnya tuh sebenarnya mengambil jalan masing-masing ya. Yang di kiri dengan jalannya, yang di kanan dengan pilihannya. Ya awal hubungan kalian itu sebenarnya sangat berarti sebenarnya buat kamu ya, si pihak kiri ini. Si pihak kanan. Jadi ini kan kita bicara yang kanan ya. Jadi awal sebenarnya hubungan kalian dengan yang di kiri ini sebenarnya sangat berarti gitu loh. Dan hubungan kalian berdua ini sebenarnya sudah cukup berakar dulunya. Punya banyak momen indah. Tapi nah, kamu yang di kanan memilih untuk menjalin hubungan dengan pihak lain. Dan ini jelas bukan orang yang di kiri. Kenapa? Karena Ace of Swords di sini menegaskan ada awal yang baru, ada perubahan sikap, mengganti yang lama dengan yang baru. Dan tidak ada kemauan yang cukup untuk mempertahankan yang ada, akhirnya mengambil suatu terobosan sendiri untuk bisa keluar dari hubungan yang ada sebagai solusinya. Dan aku rasa hubungan yang dulu itu mungkin terlalu banyak membawa tanggung jawab buat kamu. Terlalu banyak kerja keras yang harus kamu keluarkan kalau mau tetap ada di hubungan yang dulu. Ya mungkin seperti yang terlihat di kiri tadi ya, ada campur tangan pihak keluarga yang kamu nggak bisa dapatkan solusinya. Akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil jalan keluar sendiri. Si Ace of Swords ini gitu. Kamu butuh suatu perubahan. Itu sebabnya kamu memilih menjalin hubungan dengan orang lain. Kamu butuh ketemu orang baru, mengeksplor lagi hal-hal baru, tapi bukan berarti terikat dengan komitmen. Nah itu. Sebenarnya kalau dilihat di sini, ini energi kamu yang di kanan ini sebenarnya aku rasa tuh lumayan berat ya. Kalaupun kamu berhasil menjalin hubungan dengan orang lain, aku ngerasa ada rasa gelisah di diri kamu. Ada suatu perasaan yang kurang gitu. Dan kamu nggak paham, ini kurang apa sih gitu. Jadi seperti ada yang kurang lengkap di hidup kamu.
Dan sampai dengan saat ini, aku ngerasa orang yang di kanan ini masih dalam petualangannya. Masih dalam tahapan mencari, menunggu, entah apa yang dicari, entah apa yang ditunggu. Kalaupun orang yang di kanan ini udah punya hubungan, ini aku rasa hubungan itu juga bukan sesuatu yang berkomitmen. Hubungan yang ada sekarang bukan, atau mungkin belum menjadi satu hubungan yang berakar seperti hubungan kalian dengan si kiri dulu. Oke? Kamu menjalani hidup kamu dengan sibuk, tenggelam di kesibukan kamu. Kamu sebenarnya termasuk orang yang energik ya. Kamu punya goal dan kamu fokus untuk menyelesaikan goalnya kamu. Cuma kalau aku lihat di sini, ini kamu malah terlalu fokus dengan goalnya kamu ini. Ada energi keras kepala yang aku rasa juga di sini. Sebenarnya kamu bersemangat banget dengan kehidupan kamu. Tapi ya itu, kadang ada saatnya temperamen kamu tuh naik tinggi, di mana kamu mudah tersinggung. Mungkin ya, situasi yang ada saat ini sedang kurang mendukung hati kamu. Mungkin karena belum ada yang pas dengan kamu di sebuah hubungan. Jadi sedikit banyaknya ya ini mempengaruhi mood kamu. Dan aku rasa ini ada perasaan bersalah di hati kamu yang berhubungan dengan hubungan masa lalu kamu. Tapi aku sudah jelaskan di awal tadi ya. Seperti ada yang kurang yang kamu rasakan di hidup kamu. Ya ini, kedamaian, keseimbangan, itu tuh belum kamu miliki. Makanya kamu mudah tersinggung. Temperamen kamu mulai mudah naik. Dan itu berkaitan erat dengan hubungan masa lalu kamu. Kalau udah begini ya sebenarnya langkah awal yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk bisa melepaskan masa lalu kamu. Dimulai dengan memaafkan diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa memaafkan diri sendiri gitu, itu pelan-pelan keseimbangan, kedamaian itu akan menjadi milik kita. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara memaafkan diri sendiri itu? Kita semua tahu ya, memaafkan itu nggak mudah. Termasuk memaafkan diri sendiri. Bicara tentang memaafkan diri sendiri berarti ada yang harus kita akui dulu kan gitu. Ada kesalahan, ada kekurangan yang harus kita akui bahwa itu tuh sudah kita lakukan. Jadi butuh kesadaran kuat loh bahwa kita itu sudah melakukan kesalahan. Ya. Faktanya banyak manusia yang cenderung melempar kesalahan ketimbang mengakui bahwa dia memang punya andil di kesalahan yang dilakukan. Jadi sadari dulu, nggak usah disembunyikan. Semua manusia itu kan pasti pernah melakukan kesalahan. Harus ingat itu juga. Setelah itu baru masuk ke proses memaafkan diri sendiri. Ya jangan lupa mengambil hikmah dari setiap kekurangan atau kesalahan. Yang lalu ya sudah, fokus ke depannya. Jadi kalau kita ambil korelasinya antara apa yang terjadi dengan rejection atau penolakan tadi yang aku jelaskan di awal, itu jelas di sini terlihat. Yang kamu tolak itu tuh justru adalah diri kamu sendiri. Menolak untuk mengakui bahwa semuanya sudah berlalu, menolak bahwa kamu punya andil di kegagalan hubungan masa lalu. Makanya aku tadi bilang tadi, sadari dulu. Maaf ya, teman-teman Aries yang kebetulan ada di pihak kanan, yang aku sampaikan di sini bukan untuk menjudge kalian. Yang aku sampaikan ya sesuai dengan energi yang aku rasakan dan yang aku lihat juga di kartu ini. Jadi nggak usah berkecil hati, dari apa yang sudah terjadi ya kita dilatih sebenarnya untuk bisa berbesar hati, berlapang dada. Oke, dan sekarang kita lihat pesan tambahan untuk kalian berdua. Ini yang kiri, ini yang kanan ya. Untuk yang di kiri ini jelas banget, ini bicara tentang persatuan dua hati, the union of hearts. Jadi nggak perlu aku jelaskan panjang lebar ya, yang penting jaga hubungan kalian supaya bisa langgeng, awet. Dan jangan lupa untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran supaya nggak gagal lagi. Oke?
Nah, kalau yang kanan di sini ada rest and relaxation. Relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Oke, jadi di sini kamu malah ya disarankan lebih rileks menjalani semuanya. Mungkin kamu perlu istirahat aja dulu dari sebuah hubungan ya. Jangan pernah paksakan diri untuk untuk menjalin sebuah hubungan kalau diri kalian sendiri itu sebenarnya belum siap untuk berada dalam sebuah hubungan. Ya. Cintai dulu diri sendiri karena nggak ada gunanya juga menjalin hubungan kalau kamu sendiri belum tahu apa yang kamu mau sebenarnya dari sebuah hubungan. Gitu. Oke, itu dulu untuk Aries. Mudah-mudahan pas buat kalian ya. Makasih udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.